Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyimpangan sosial dengan tema knalpot brong. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Ahmad Riza dari kelas 10 nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Adela Najwa Ramadhani, absen 1. Perkenalkan, nama saya Sifra Angelika Krisantoso, kelas 10 nomor absen 27. Langsung saja kita masuk ke analisis tindakan. Knalpot brong sendiri merupakan tindakan penyimpangan sosial, dikarenakan menggunakan knalpot brong itu merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Lalu kita masuk ke pembahasan knalpot brong. Kenapa sih knalpot brong bisa sebising itu? Dikarenakan knalpot brong tidak menggunakan tabung atau partisi, sehingga tidak ada bagian yang berfungsi untuk memecah suara atau peredam agar tidak bising. Penggunaan knalpot brong yang tidak sesuai dengan peruntukan telah diatur di pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, dan pengukur kecepatan dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Selanjutnya, mengapa penggunaan knalpot brong bisa dikatakan sebagai penyimpangan sosial? Dikarenakan penggunaan knalpot brong merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Penggunaan knalpot racing secara sembarangan dikhawatirkan bisa mengganggu pengendara lainnya karena suara yang dihasilkan begitu berisik. Dan juga penggunaan knalpot racing telah diatur dalam undang-undang. Jika kedapatan ada pengendara yang memakainya, polisi akan segera merazia motor dan ditindak sanksi tilang. Alasan aturan knalpot racing yaitu salah satu norma yang mengganggu, menghasilkan kebisingan dan mengusik pengendara lain. Lalu kita masuk ke analisis tindakan. Peraturan yang mengatur sudah tegas melarang pengendara mengganti knalpot standar dengan knalpot bising atau brong. Tujuannya jelas, agar suara deru knalpot tidak berlebihan dan tidak menimbulkan polusi suara yang sangat mengganggu. Satu catatan juga, suara knalpot yang memekakan telinga itu juga bisa membahayakan orang lain. Suara seperti ledakan itu seperti sengaja digeber mendadak untuk bikin orang kaget. Kalau pengendara lain yang terkejut itu punya penyakit jantung, akibatnya jelas sangat fatal. Dampak dari tindakan tersebut: pertama, menimbulkan polusi udara dan suara. Knalpot racing dikenal menghasilkan suara dengan tingkat kebisingan yang tinggi, sehingga kamu dapat menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar dengan menggunakan knalpot tersebut. 2. Resiko dibilang lebih besar. Akibat dari adanya suara bising yang melebihi standar yang telah ditetapkan dapat membuat resiko kamu terkena tilang lebih besar. 3. Mengganggu pengguna jalan lain. Knalpot racing dikenal menghasilkan suara dengan tingkat kebisingan yang tinggi, sehingga dapat mengganggu pengguna jalan lain yang ada di sekitarnya, bisa menyebabkan keterbatasan atau mengalami kehilangan pendengaran. Faktor penyebab melakukan tindakan. Yang pertama, ada meningkatkan performa. Alasan pertama seseorang menggunakan knalpot racing adalah untuk meningkatkan tenaga atau power motor agar keluar lebih maksimal, akselerasi lebih enteng, dan top speed mudah didapat. Yang kedua, ada tampilan motor lebih keren. Alasan yang kedua yaitu dari segi tampilan. Bisa dibedakan sendiri setelah pasang knalpot racing dan sebelum pasang knalpot. Yang ketiga, ada bisa geber-geber di jalan. Alasan ketiga yaitu biar bisa geber-geber di jalan. Selain itu juga saat perjalanan touring atau perjalanan jauh biar tidak ngantuk, karena saat geber gas motor mempunyai kepuasan tersendiri. Yang keempat, ada mengurangi bobot kendaraan, khususnya motor. Umumnya, knalpot racing bobotnya lebih ringan dibanding knalpot standar pabrikan. Oleh karena itu, menggunakan knalpot jenis ini dapat mengurangi bobot motor
secara keseluruhan dan dapat berpengaruh pada performanya. Berikut kami tampilkan video dari penyimpangan sosial knalpot brong. Berikut penanggulangan pra, saat, dan pasca. Pra atau sebelum kejadian. Yang pertama, menetapkan hukum yang lebih tegas bagi pelanggar. Yang kedua, menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut. Yang ketiga, sosialisasi terhadap masyarakat tentang dampak penggunaan knalpot brong. Dan yang terakhir, tidak mengikuti tren atau bujukan orang lain. Yang kedua adalah saat terjadinya kejadian tersebut. Yang pertama, menegur pengendara yang melanggar. Yang kedua, melapor pada pihak yang berwajib. Yang ketiga, menahan diri untuk tidak ikut-ikutan. Dan yang terakhir adalah cara penanggulangan pasca atau sesudah kejadian. Yang pertama, diberi denda pada yang melanggar karena mengganggu pengendara lain. Yang kedua, sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya mentaati aturan. Yang ketiga, bagi pelanggar yang ditilang wajib menjalankan sanksi atau hukuman yang diberikan. Dan yang terakhir adalah menetapkan peraturan yang lebih tegas terhadap yang pelanggar.